Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Unscripted. Hari ini gue mau bahas tentang 3 kesalahan terbesar dalam melanjutkan S2 ke luar negeri dengan beasiswa. Mungkin disclaimer dulu ya, kalau misalkan lanjut S2 ke luar negeri itu bukan buat semua orang dan gak semua orang itu harus melakukan hal tersebut. Karena cara untuk mengaktualisasi diri seseorang itu beda-beda caranya. Ada yang ya S2, ada yang lanjut bekerja, ada yang berwirausaha atau entrepreneurship, macam-macam. Jadi semoga ini orang-orang yang mungkin bakal dengar itu merasa kebermanfaatannya, dan buat orang-orang yang mungkin dengar tapi itu nggak pengen S2 juga nggak apa-apa kalau misalkan sekedar mau cari informasi. Langsung aja ya ke yang pertama, itu adalah menentukan tujuan. Kenapa? Karena banyak orang yang mau lanjut S2 hanya karena ngelihat temennya atau ngelihat saudaranya, atau misalkan dulu bokap atau nyokapnya itu pernah S2 di luar negeri sehingga oke, mereka terinspired, which is nggak apa-apa, tapi jangan jadikan itu sebagai tujuan utama. Jadikanlah sesuatu tujuan yang lebih besar dan lebih mendasar. Dalam artian, gue juga pernah kok kayak misalkan, gue ngeliat kakak gue lanjut S2 di Eropa, atau gue ngeliat temen gue atau senior gue yang, wah dia udah di luar negeri nih ya. Which is sebenarnya normal banget kita sebagai manusia merasa, wah gue juga bisa dong gitu. Atau gimana sih caranya, gue juga pengen. Karena normal gitu, kita pengen sesuatu yang belum kita rasakan. Dan hal itu menjadi bagus ketika didalami lagi dengan tujuan. Oke, gue pengen lanjut S2 karena gue pengen nuntut ilmu tentang infrastruktur lebih dalam. Oh, gue ngambil S2 ke luar negeri karena di Indonesia itu belum available nih ilmu yang pengen gue dalamin. Atau misalkan masih dikit banget expert yang berkaitan dengan ilmu tersebut gitu. Misalkan ketika lo memiliki tujuan seperti itu lebih memudahkan kita dalam menentukan arah, how-nya, the mechanism to achieve the target that we are aiming for. Mungkin gue kasih analogi, ketika lu pengen ke pantai, oke, lu udah di dalam mobil, tapi lu nggak tahu lu mau ke pantai mana, lu nggak tahu jalannya lewat mana, sehingga ya susah gitu dalam menentukan jalan yang harus ditempuh, habis itu harus lewat mana, ketika tujuan itu nggak jelas, ketika tujuan itu tidak terdefinisikan dengan baik. Jadi itu penting banget ya, ketika kita mau lanjut S2 apalagi dengan beasiswa, itu harus jelas tujuannya apa. Mungkin sharing pengalaman gue ya, 2 kali gue daftar beasiswa, yaitu namanya beasiswa Stunet atau singkatan dari Studeren de Nederland. Itu beasiswa full dari pemerintah Belanda yang diberikan kepada orang Indonesia, yang dimana mereka tuh memiliki beberapa area fokusan gitu. Ada infrastruktur, ada perikanan, ada pertanian, ada ekonomi, ada sosial, dan segala macamnya. Kalau misalkan gua nggak memiliki tujuan yang tepat, tujuan yang mendasar kenapa gue mau lanjut beasiswa, ya minim possibility-nya gue untuk diterima. Ya sebenarnya gue dapat beasiswa atas izin Allah ya, karena ya banyak juga hal-hal yang menurut gue adalah di luar hal yang udah gue usahain ternyata bisa datang gitu. Tapi dalam artian, let's say ngambil ke case beasiswa Stunet lagi, ada 5 fokusan ya terkait beasiswa yang udah gue sebutin tadi. Terus habis itu background lu itu adalah keolahragaan, there's nothing wrong about it. Tapi ketika nggak masuk ke dalam prioritas beasiswa tersebut, terus lu daftar, ya bisa dibilang 99% lu gagal, kecuali emang lu bisa mengkaitkan bagaimana studi keolahragaan lu itu berkaitan dengan topik-topik prioritas yang sudah ditentukan dari si pemberi beasiswa. Karena beasiswa itu juga kayak nyari jodoh cuy. Dalam artian, ya, lu punya interest buat belajar lebih dan dibiayain sama orang, dan orang yang ngasih pembiayaan itu juga punya interest gimana cara supaya uang yang gue investkan kepada si orang ini bisa bermanfaat dan ngasih return di masa depan. Emang tricky, dan bukan berarti ketika lu nggak cocok di satu jenis beasiswa, lu juga nggak cocok di beasiswa yang lain. Masih banyak peluang-peluang yang bisa dikejar. Sekarang udah ada ya berbagai macam platform yang nggak usah gue sebut satu-satu, itu udah banyak banget di internet. Cuman yang paling fundamental adalah itu, menentukan tujuan supaya kita lebih bisa mengelaborasi apa yang mau kita lanjutkan, apa yang mau kita kerjakan ketika setelah selesai kerjaannya, kita mau ngapain. Jadi tujuan itu penting banget. Yang kedua,
kurangnya membaca dan menulis. Ketika kita nyari informasi, kita tuh harus banyak baca, kita harus telaah lebih lanjut, kita harus cross check. Ketika lu klik di Google, beasiswa negara X, beasiswa negara Y, itu bakal muncul tuh semua. Dan biasanya tiap negara tuh akan ada yang namanya studi finder sendiri. Misalkan di negara Belanda itu ada yang namanya studifinder.nl. Itu kayak ngerangkum hal-hal yang berkaitan dengan studi lah, S1, S2, bahkan S3, dan peluang terkait beasiswanya. Nah, di situ banyak banget informasi-informasi yang tersedia, dan kesalahannya adalah ketika orang baru ngebaca dikit, terus habis itu tanpa ngeliat persyaratannya dengan jelas. Misalkan, oke, ada persyaratan motivational letter, how much words that I need to write, and then elaborate, how many questions that I need to answer, and then which points that relevant to a study program that I would like to pursue overseas. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang di dalam website atau dokumen terkait beasiswa tersebut harus dibaca dengan teliti dan jeli, harus di double check juga. Karena banyak orang misalkan udah baca sebagian, terus skimming, terus habis itu mulai nulis motivation letter, tapi ternyata yang ditulis tuh nggak nyambung, sehingga menyebabkan orang itu jadi nggak berhasil mendapatkan beasiswa. Terus habis itu gue juga tadi sempat bilang menulis itu kenapa penting, karena kita tuh bisa dibilang manusia tuh memiliki kreativitas yang sungguh luar biasa. Banyak banget ide-ide yang lahir misalkan lagi mandi atau misalkan lagi jalan. Tapi kadang ideas atau kayak inspiration just came out of nowhere, and then we simply forget everything without writing it. Jadi ketika, misalkan gue lagi ngomong konteksnya itu motivation letter ya. Topik riset apa yang akan kamu kerjakan ketika kamu melanjutkan S2? Misalkan kayak gitu pertanyaannya. Terus habis itu pas lagi di depan laptop, lu bingung nih ya kan mau nulis apa karena stuck gitu. Tapi pas lagi lu jalan-jalan gitu sama kucing, ini gua ngasal aja ya. Misalkan pecahan botol kaca untuk dijadikan agregat baru dalam peningkatan struktur sebuah beton misal. Tapi abis itu pas udah nyampe rumah lu lupa gitu karena lu nggak nulis. Kita udah punya handphone sekarang, terus habis itu kita juga everything's pretty much digital, and don't forget to write if there's some ideas or innovation or inspiration that come out of nowhere and then came into your mind. Just write that down. So otherwise you're gonna forget. Ketika udah sampai rumah atau misalkan udah selesai dari aktivitasnya, bisa di-revisit lagi, bisa dilihat lagi, bisa di-review lagi, bisa diekspansi lagi. Gue sempat gagal di beasiswa pertama dan alhamdulillah keterima di beasiswa kedua. Gue juga membiasakan untuk menulis ketika gue punya waktu kosong, terus tiba-tiba gue dapat inspirasi, gue tulis di handphone, gue tulis di laptop, atau misalkan gue ada kertas atau notebook langsung gue tulis. Dengan menulis itu lebih memudahkan kita untuk mengejawantahkan apa yang di dalam isi kepala kita gitu. Karena dengan kita mikir doang, pada dasar manusia itu gampang lupa. Jadi itulah kenapa pentingnya menulis. Jangan lupa menulis dan membaca agar bisa meningkatkan possibility untuk mendapatkan beasiswa. So yang ketiga, kegagalan terbesar. Terlalu banyak dengerin kata orang. Gue sering banget sih menjumpai beberapa orang yang datang ke gua, bang gimana sih bang kalau misalkan gua mau lanjut S2, dan nanya nggak cuma sekali dua kali, apa sih harus gua siapin, apa sih yang harus gua lakukan gitu. Gue bingung deh mulai dari mana, which is totally fine. Tapi ketika lu nanya ke semua orang pertanyaan yang sama, buang waktu terlalu banyak untuk nanya orang terlalu lama sehingga membuat kita overwhelmed dengan informasi yang kita punya, sehingga kita nggak melakukan aksi, itu sama aja bohong. Kadang kita tuh pengen dapat informasi segar cepat, dan kita pengen dapat informasi dari berbagai macam referensi. Dan terkadang terlalu banyak referensi itu membuat kita bingung dan gagal dalam menentukan prioritas. Menurut gua, pengalaman gua pribadi, yang dimana juga pernah ada di posisi gua terlalu nanya banyak orang, dan akhirnya gua membuat diri gua nggak terlalu gercep untuk nulis menyelesaikan berbagai macam persyaratan yang emang diharuskan dari pemberi beasiswa. Just rambling around, asking a lot of stupid questions and without very, significant actions. Saran gue adalah, lu punya role model, lu punya mentor, lu punya orang-orang kepercayaan yang lu anggap reliable. Cukup 2-3 orang. Habis itu,
lu sesuaikan dengan strategi lu. Mungkin worst case-nya adalah ketika misalkan lu anak kedokteran, tiba-tiba lu ngobrol sama mostly engineers. Ya lu anak kedokteran, lu pengen riset tentang bagaimana caranya untuk meningkatkan efikasi dalam pengobatan metode A gitu, misalkan dalam penyakit dalam B. Mostly engineers yang dimana mereka lebih mungkin interested terhadap technicalities atau interested terhadap finance of technology, yang dimana ketika lu terlalu banyak menyatukan referensi dan itu udah too much, itu jadi membuat kayak mungkin tujuan lu jadi berubah gitu, yang dimana lu anggap itu penting tapi menjadi less prioritas. Dan ketika itu menjadi less prioritas, goal yang sudah ditentukan di awal itu menjadi tidak jelas dan tidak tajam. Dan kayak lu masih belum yakin karena lu semakin banyak nanya ke orang, terus habis itu kok apa yang udah gue tentuin nggak sesuai dengan referensi gue dapat, ya itu malah makin meningkatkan spektrum dari tujuan yang pengen lu capai, karena lu kebanyakan nanya, kebanyakan nyari referensi dan berusaha untuk mencari afirmasi orang supaya sejalan nih dengan tujuan yang lu punya gitu. Kalau saran gue ketika lu dokter, ada yang lu tanya ke kakak kelas lu atau misalkan mentor lu atau siapapun yang emang relevan gitu, biar dia bisa ngasih atau membantu untuk men-sharpen atau menajamkan tujuan yang lebih jelas, mencari objektif yang lebih jelas, dan mencari caranya supaya lebih jelas. Karena implikasinya apa? Implikasinya adalah ketika kita too much mencari referensi, itu menyebabkan kita jadi mager. Yang udah gue bilang tadi, kita punya tujuan, referensi terlalu banyak, kita jadi overwhelmed sendiri, jadi ngerasa, wah ternyata susah banget ya nyocokin referensi tujuan gue sama orang yang udah dapat beasiswa, padahal sebenarnya lu ngobrol terlalu banyak dan mungkin kesalah orang gitu. Berdasarkan pengalaman gue, mungkin gue bisa cerita sedikit. Setelah gue menjelaskan 3 kesalahan terbesar untuk mendapatkan beasiswa untuk lanjut studi di luar negeri. Yang namanya kegagalan itu pasti bakal terus terjadi, dan paling penting adalah ketika kita gagal itu kita harus mengevaluasi diri. Kita evaluasi apakah ya tujuannya benar atau salah. Ketika mungkin kita ngerasa tujuan udah benar, tapi ternyata cara untuk mencapai tujuan tersebut salah. Misal, oke, tujuan gue udah benar nih, gue pengen lanjut S2, lalu gue pengen jadi expert di bidang infrastructure asset management. Terus abis itu caranya salah, dalam artian misalkan lu ternyata di motivation letter lebih condong ke project management, itu nggak nyambung dong. Mungkin masih dalam satu koridor construction management gitu misalkan. Buat anak-anak teknik sipil mungkin lebih paham ya. Nggak nyambung, karena apa? Asset management itu berkaitan dengan life cycle. Life cycle itu adalah siklus hidup sebuah aset infrastruktur. Let's say rumah gitu yang paling gampang. Rumah lu maintain. Tapi lu nggak cuma sekedar maintain, tapi lu harus beli rumah itu, lu harus bangun rumah itu, habis itu ada maintenance-nya, habis itu ada operation-nya juga. Habis itu kalau misalnya rumahnya nggak nyaman dengan lu, nggak sesuai dengan lu, ya lu bisa jual atau bisa lu hancurkan, lu bangun rumah baru lagi. Tapi ketika lu fokus ke project itu ada awalan sama akhiran gitu ya. Jadi ada perbedaannya di mana? Perbedaannya di waktu. Ketika di asset management itu adalah siklus yang dimana ya lu nggak tahu kapan selesainya, karena itu adalah hal-hal yang selalu berputar. Sedangkan project itu ada awalan dan ada akhiran. Kapan mulainya, kapan selesainya. Jadi itu udah 2 hal yang berbeda. Ya, itu adalah beberapa contoh terkait pengalaman gue. Gue berharap apa yang udah gue katakan itu bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya di Unscripted atau video-video yang lain. Sehat-sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.